Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore teman-temanku semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah topik penting dalam syariat Islam, yaitu hukum waris. Sebagaimana kita ketahui, waris adalah salah satu cabang ilmu yang mengatur pembagian harta peninggalan seorang kepada ahli warisnya setelah ia wafat. Pemahaman tentang waris ini penting agar hak-hak keluarga dapat dipenuhi dengan adil dan sesuai dengan ajaran agama. Dalam Islam, hukum waris merupakan ketentuan syariat yang mengatur pembagian harta peninggalan seorang setelah wafat kepada ahli warisnya. Dasar hukum waris ini terdapat dalam Al-Quran, khususnya pada surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Dalam hukum waris Islam, terdapat 3 sebab utama yang menjadikan seseorang berhak menerima warisan, yaitu nikah atau perkawinan. Perkawinan yang sah menurut hukum Islam menjadikan suami dan istri saling mewarisi, selama ikatan perkawinan masih ada atau ketika salah satu pasangan meninggal dunia. Maka yang masih hidup berhak menerima warisan dari pasangannya yang telah meninggal. Hak waris ini tetap berlaku walaupun pasangan tidak memiliki keturunan. Wala atau perwalian. Wala adalah sebab waris yang berasal dari hubungan perwalian, khususnya dalam konteks memerdekakan budak. Dalam hal ini, seorang mantan budak yang dimerdekakan berhak mewariskan hartanya kepada bekas tuannya atau wali, jika ia tidak memiliki ahli waris lain. Ini karena tuannya yang memerdekakannya dianggap berjasa dalam kehidupannya. Nasab atau hubungan kekerabatan. Nasab adalah hubungan darah atau kekerabatan. Ahli waris yang berasal dari nasab meliputi anak, orang tua, saudara kandung, kakek, nenek, dan kerabat lainnya. Warisan diberikan berdasarkan hubungan darah dengan almarhum, dan besarannya diatur oleh syariat Islam tergantung pada posisi kekerabatan mereka dengan pewaris. Dalam hukum waris Islam, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi penghalang bagi seorang untuk menerima warisan, yang disebut sebagai al-mawani al-miras atau penghalang waris. 3 di antaranya adalah arik, perbudakan. Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak berhak menerima warisan. Ini karena seorang budak tidak memiliki kepemilikan penuh atas harta, dan hartanya berada di bawah kendali tuannya. Oleh karena itu, status perbudakan menjadi penghalang bagi seorang budak untuk mewarisi dari kerabatnya. Al-qatl atau pembunuhan. Seorang ahli waris yang terbukti membunuh pewaris secara sengaja tidak berhak menerima warisan. Pembunuhan menjadi penghalang karena dianggap tidak layak untuk menerima harta dari orang yang dibunuhnya. Ini berdasarkan prinsip syariat yang melarang adanya keuntungan materi dari tindakan kriminal terhadap pewaris. Al-ikhtilafuddin atau perbedaan agama. Perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris menjadi penghalang untuk mewarisi. Seorang muslim tidak dapat mewarisi dari non-muslim. Begitu pula sebaliknya. Ini didasarkan pada hadis yang menyatakan bahwa seorang muslim tidak boleh mewarisi dari non-muslim dan sebaliknya. Perbedaan agama dianggap sebagai halangan karena waris dalam Islam juga terkait dengan keberlanjutan tanggung jawab keagamaan. Ketiga hal ini merupakan faktor yang dapat menghalangi hak seseorang untuk mewarisi dalam hukum waris Islam, dan penetapannya diatur oleh prinsip-prinsip syariat. Hukum waris dalam Islam. Pembagian waris adalah wajib atau fardhu bagi umat Islam, sehingga setiap muslim yang meninggal dan meninggalkan harta harus mengikuti ketentuan waris yang telah ditetapkan dalam syariat. Mengabaikan atau melanggar aturan ini dianggap sebagai dosa karena bertentangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pembagian dalam warisan. Secara garis besar, pembagian harta warisan dalam Islam melibatkan beberapa golongan ahli waris yang terdiri dari ahli waris utama. Mereka adalah ahli waris yang memiliki bagian tertentu yang ditetapkan dalam Al-Quran. Mereka terdiri dari suami atau istri. Adapun pembagiannya, suami berhak mendapatkan 1/2 jika tidak ada far'ul waris, dan mendapatkan 1/4 jika terdapat far'ul waris. Sedangkan istri berhak mendapatkan 1/4 ketika tidak ada far'ul waris.
dan istri mendapatkan 1/8 dari harta suaminya yang telah meninggal jika ada far'ul waris. Kemudian anak perempuan mendapatkan 1/2 jika sendirian dan tidak adanya mu'asib atau orang yang mengasobahkan, dan mendapatkan 2/3 jika lebih dari satu dan tidak adanya mu'asib. Anak perempuan mendapatkan asobah jika bersama ibnun atau anak laki-laki satu atau banyak. Perlu kita ketahui bahwa anak laki-laki mendapatkan bagian 2 kali lipat dari anak perempuan. Ibu mendapatkan 1/3 jika tidak adanya far'ul waris atau jumlah dari saudara laki-laki atau perempuan, dan mendapatkan 1/6 jika terdapat far'ul waris dan jumlah saudara laki-laki atau perempuan. Ibu mendapatkan sulusul baq jika setelah pembagian pastinya zaujiyah di dalam 2 gambaran yang disebut dengan bil ghorwain atau umritain. Adapun ayah mendapatkan 1/6 jika terdapat far'ul waris laki-laki dan mendapatkan 1/6 baq jika terdapat far'ul waris perempuan. Ayah mendapatkan asobah jika adanya far'ul waris. Kakek mendapatkan 1/6 jika adanya far'ul waris laki-laki dan tidak adanya ayah atau saudara laki-laki dan perempuan. Kakek mendapatkan 1/6 wabak jika adanya far'ul waris perempuan. Kakek mendapatkan asobah ketika adanya far'ul waris dan kakek mendapatkan mahjub jika adanya ayah. Nenek mendapatkan 1/6 bersama dengan hajibah yaitu ibu, dan nenek mendapatkan mahjub jika bersama dengan ibu. Kemudian asobah. Setelah pembagian ahli waris utama diambil, sisanya diberikan kepada ahli waris asobah, yaitu ahli waris yang tidak memiliki bagian tertentu, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki, atau paman. Kemudian ada dawil arham. Jika tidak ada ahli waris utama atau asobah, maka kerabat jauh seperti keponakan, sepupu, dan lain-lain dapat menerima warisan. Berikutnya, ahli waris berdasarkan wasiat atau wasi. Dalam Islam, seseorang diperbolehkan untuk memberikan wasiat maksimal 1/3 dari harta untuk orang di luar ahli waris, dengan catatan wasiat ini tidak merugikan hak ahli waris utama. Berikut contoh pembagian warisan dalam Islam dengan harta tertentu untuk membantu pemahaman. Contoh kasus, misalkan seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan harta sebesar 100 juta, ia memiliki ahli waris sebagai berikut: seorang istri, 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan, seorang ibu, seorang ayah. Langkah pembagian warisan. Pengeluaran harta untuk kewajiban. Pertama, jika almarhum memiliki hutang atau wasiat, maka diselesaikan terlebih dahulu. Namun, kita anggap tidak ada hutang dan wasiat. Pembagian kepada ahli waris sesuai bagian masing-masing. Berdasarkan hukum Islam, bagian masing-masing ahli waris adalah: istri mendapatkan 1/8 dari harta karena adanya far'ul waris. Jadi pembagiannya adalah 1/8 kali 100 juta sama dengan 12.500.000. Ibu mendapatkan 1/6 karena ada far'ul waris atau jumlah dari saudara laki-laki dan perempuan. Bagiannya ibu 1/6 kali 100 juta rupiah sama dengan 16.666.667. Ayah mendapatkan 1/6 karena adanya far'ul waris laki-laki. Bagiannya ayah 1/6 kali 100 juta sama dengan 16.666.667. Anak-anak atau asobah. Sisanya diberikan kepada anak dengan aturan bahwa anak laki-laki mendapatkan 2 kali bagian anak perempuan. Setelah istri, ibu, dan ayah menerima bagian mereka, sisa harta dibagikan kepada anak-anak. Total yang sudah dibagi adalah 12.500.000 ditambah 16.666.667 ditambah 16.666.667. Totalnya adalah 45.833.334. Jadi, sisa harta yang akan dibagi kepada anak-anak adalah 100 juta dikurangi 45.833.334. Totalnya adalah 54.166.666.
anak laki-laki dan perempuan. Misalkan dua anak laki-laki masing-masing mendapat 2 bagian dan anak perempuan mendapatkan 1 bagian, total pembagiannya menjadi 2 tambah 2 tambah 1 sama dengan 5. Bagian 1 bagian. 54.166.666 dibagi 5 sama dengan 10.833.333. Maka bagian untuk masing-masing adalah anak laki-laki masing-masing mendapatkan 2 kali 10.833.333 dengan jumlah 21.666.666. Adapun untuk anak perempuan kali 1 10.833.333. Totalnya adalah 10.833.333. Ringkasan pembagian akhir. Jadi untuk istri mendapatkan 12.500.000 rupiah, ibu mendapatkan 16.666.667 rupiah, ayah mendapatkan 16.666.667 rupiah, anak laki-laki mendapatkan 21.666.666 masing-masing, dan anak perempuan mendapatkan 10.833.333 rupiah. Setelah mempelajari berbagai aspek dalam hukum waris Islam, kita dapat memahami bahwa waris adalah salah satu bagian penting dalam syariat yang bertujuan untuk menjaga keadilan dan keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat. Melalui hukum waris ini, Islam memberikan aturan jelas tentang pembagian harta peninggalan agar tidak menimbulkan perselisihan di antara ahli waris.